kita akan membahas ya, lebih lanjut ya, tentang penyusunan persamaan matrik kekuatan global tersebut. Pada contoh lain ya, ada sebuah batang ya, yang terdiri dari dua jenis bahan ya, ditarik oleh gaya G yang arah ke kanan ya. Maka apabila kita bagi dia menjadi beberapa elemen, dalam hal ini kita bagi menjadi 3 elemen seperti ini. Nah, maka kita akan peroleh di sini terdapat 4 buah nodal dan 3 buah elemen. Nah, artinya kita akan membuat ya, kita akan mendapatkan matriks sebanyak jumlah dari nodalnya ya, sehingga kita akan peroleh matriks 4 kali 4. Nah, demikian. Maka kita dapat dengan mudah menyusunnya sebagai berikut. Nah, apabila kita mengikuti ketentuan dari awal tadi, maka kita bisa susun sebagai berikut ya. Karena bahannya sama, maka nilai K pada elemen 1 dan 2 adalah sama ya, sama-sama K1. Sementara karena bahan pada benda kedua berbeda, maka nilai K-nya juga berbeda. Maka kita susun sebagai berikut. Ya. Ini menjadi sebuah matrik 2 kali 2 pertama. K1 minus K1 minus K1 K1. Kemudian ditambah dengan elemen kedua, ini elemen kedua, K1 minus K1 minus K1 K1. Kemudian di elemen yang kedua ya, kita susun K-nya jadi K2 minus K2 minus K2 K2. Nah, jadi kita mendapatkan persamaan matrik kekuatan globalnya. Nah, selanjutnya nilai-nilai variabel-variabel yang ingin dicari itu kita letakkan di sini di sebelah kanannya ya, di mana X1 sampai X4 adalah perpindahan nodal, dan gaya eksternal yang terjadi kita letakkan setelah tanda sama dengan ya. Nah, di sini ada di nodal 4 ada gaya eksternal besar G, maka kita letakkan G. Baik, sebagai latihan supaya lebih memahami lagi, maka kita masukkan angka-angka di sini. Nah, apabila luas penampang pada benda pertama atau body pertama adalah 200 mm bujur sangkar, kemudian ini salah ketik ya, harusnya A2, ada 100 mm bujur sangkar, kemudian modulus realitas pada benda pertama 100 dan pada benda kedua 150 MPa. Nah, gaya G sebesar 100 Newton. Nah, maka ketika kita bagi lagi dia menjadi 3 elemen ya, dengan panjang masing-masing ya seragam 500 mm. Nah, maka kita bisa susun atau kita bisa tentukan terlebih dahulu nilai K-nya. Karena ini adalah analisa struktur, maka kita gunakan persamaan K sama dengan A kali E per L. Nah, maka kita peroleh untuk K1 yang pertama, A-nya adalah 200 dikali E-nya 100 MPa, baru dibagi panjang 500. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak merubah satuannya? Nah, gitu. Nah, kalian nanti bisa coba di rumah ya, dan buktikan sendiri bahwasannya pasangan megapascal adalah milimeter, sementara pasangan pascal adalah meter. Nah, nanti kalian bisa coba, bisa cari sendiri. Karena kalau kita bahas di sini maka akan banyak habis waktu. Baik, saya lanjut ke K2. K2 dengan cara yang sama ya. A-nya 100, E-nya 150 dan L-nya 500. Maka kita peroleh 30 megapascal milimeter. Nah, selanjutnya kita susun matrik kekakuan globalnya sebagai berikut. Ya, jadi 40 minus 40 minus 40 ditambah, karena K1 pada elemen 2 sama, maka 40 tambah 40 minus 40 minus 40 40 ditambah, nah elemen ketiga di mana K-nya adalah 30 minus 30 minus 30
30. Nah, sehingga kita mendapatkan susunan matrik kekakuan globalnya lengkap adalah ini dia. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang kondisi batas atau boundary conditions. Ya, apa itu kondisi batas? Kondisi batas adalah setiap variabel-variabel yang telah diketahui nilai besarannya yang terdapat pada setiap nodal. Nah, kondisi batas itu bisa berupa gaya eksternal, sumber panas, dan lain-lain. Kondisi batas ini berfungsi sebagai variabel-variabel yang dapat menyederhanakan suatu persamaan matriks kekakuan global sehingga menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Pada contoh tadi, kita perhatikan pada nodal 1, ya. Kita perhatikan pada nodal 1. Nodal 1 pada kondisi ditumpu di fondasi dengan jenis fix, ya, dengan jenis fix. Nah, yaitu pada nodal 1 ini tidak terjadi perpindahan, sehingga nilai X1 X pada nodal 1 adalah sudah dipastikan 0. Nah, dengan demikian, ya, nilai tersebut sudah diketahui. Nah, selanjutnya pada nodal 4 terdapat gaya eksternal sebesar 100 Newton. Nah, maka gaya eksternal ini juga termasuk dalam bagian kondisi batas. Nah, maka apabila kondisi batas tadi sudah diketahui bahwasanya X sama dengan 0, maka karena semua bilangan dikalikan dengan X yang sama 0, maka kita bisa mengeliminasi baris pertama, kolom pertama, ya, sehingga kita peroleh, ya, matriks yang baru, ya. Awalnya matriks 4x4, sekarang menjadi matriks 3x3 dengan catatan X1 nya sudah dieliminasi. Nah, setelah kita peroleh ini, maka kita bisa melakukan atau menggunakan salah satu metode numerik terpakai, ya. Apakah dengan menggunakan Gauss-Naive atau Jordan untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan variabel yang tidak ketahui. Oke. Pada latihan ini saya gunakan adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Pertama saya akan susun dia seperti ini, ya, di Excel. Kemudian saya akan jadikan dia 1, ya, 80 ini baris 1 kolom 1. Kemudian baris yang lain, baris 2 dan 3 kolom 1 dieliminasi. Demikian selanjutnya, ya, pada baris 2 kolom 2 dijadikan 1, dan pada baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2 dieliminasi. Demikian selanjutnya untuk baris ketiga kolom 3. Sehingga kita peroleh langsung hasilnya adalah pada perpindahan pada nodal 1 adalah 0. Kemudian perpindahan pada nodal 2 adalah 2,5 mm. Perpindahan pada nodal 3 adalah 5 mm berdasarkan hasil analisa kita, hitungan kita. Dan perpindahan pada nodal 4 adalah 8,33 mm. Dan apabila kita perhatikan secara logika, sudah pasti perpindahan, ya, nilai perpindahan terbesar terjadi pada titik yang paling dekat dengan beban. Dalam hal ini adalah X4. Nah, apabila nilai kita telah memenuhi logika tersebut, maka perhitungan kita berarti telah mendekati kebenaran. Baik, kita akan langsung masuk ke latihan sebagai berikut. Pada latihan ini ada sebuah batang, ya, batang dengan penampang bujur sangkar, ya, dengan panjang kali tinggi adalah 20 mm. Kemudian batang ini
terbuat dari bahan dengan modulus elastisitas 100 MPa, dan di tengahnya digantungkan beban sebesar 500 Newton. Panjang batang ini adalah 200 mm. Nah, kita ingin menentukan berapakah pindahnya terjadi pada sepanjang batang ini. Kita akan membagi menjadi 6 elemen dalam latihan ini. Baik, kita akan susun ya. Kita akan susun dulu variabel-variabel yang telah diketahui di sini. Kemudian baru kita akan susun matrik kekakuan globalnya. Analisis ini digolongkan sebagai analisis struktur, sehingga kita menggunakan persamaan matrik kekakuan globalnya ya, dengan K adalah A kali E per L. Baik, A adalah luas penampang, E adalah modulus elastisitas, dan L adalah panjang elemen. Nah, kita mulai pertama dari luas penampangnya ya. Katakanlah luas penampangnya panjang kali tinggi P kali T, karena bujur sangkar maka dia sama ya, 20 mm. Kemudian sehingga A nya atau penampangnya adalah panjang kali lebar ya, 20 kali 20. Nah, kita dapat 400 mm bujur sangkar. Nah, selanjutnya ini kita ulangi deh, E ya, yaitu 100 MPa ya. Nah, sengaja satuan kita bubuhkan di sini agar tidak ada kesalahan lagi ketika perhitungannya. Kemudian ada beban W sebesar 500 Newton. Nah, kemudian panjang keseluruhan batang adalah L 200. Maka panjang elemen L6, elemen ya, elemen dibagi 6, L6 adalah 200 dibagi 6, itu panjangnya adalah 33,3 mm. Baik. Nah, selanjutnya kita akan hitung nilai K nya ya. Berarti K sama dengan A ya, kita arahkan ke sini, klik, kali E ya, dibagi L. L nya ini L6 ya. Enter. Maka kita peroleh K nya adalah 1200 MPa mm. Nah, selanjutnya kita susun ya. Jadi kita susun matriks kekakuan global. Nah, kita susun. Kita mulai dari K1 ya. K elemen 1. K elemen 1, K1, K2, K3, K4, K5, K6 ya. Kemudian nodalnya ada 7 ya, karena kita udah bahas minggu lalu, yaitu nodal adalah elemen ditambah 1. Nah, K1 ya, minus ya, sama dengan minus K1, kemudian minus lagi sama dengan minus K1. Nah, kemudian K1 ditambah K2 karena nilainya sama semua ya, jadi tambah diri sendiri. Kemudian K2 minus sama dengan minus K2 ya, kemudian sini juga sama dengan minus K2. Oke, kita sorot dulu. Kemudian K2 ditambah K3 ya, K5 tambah K6 ya. K5 tambah K6, nah baru minus K6, K6 baru minus K6. Maka
Oke, hitung lagi nodalnya harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas. Nah, maka yang selain itu nilainya adalah 0 ya. Bisa copy seperti ini ya. Gampang aja. Kemudian ini juga kita bisa copy ini. Baik, kita rapikan sebentar. Nah, sehingga kita peroleh ya matriks keakuan globalnya. Kemudian di sini variabelnya katakanlah x1, x2, variabel yang tidak diketahui, kemudian kita tinggal copy saja, sorot, kemudian copy kemari sampai x7 ya. Nah, kemudian juga untuk nilai di samping kanan tanda sama dengan ya. Nah, di nodal 1 tidak ada gaya eksternal ya, jadi 0. Di nodal 2 nggak ada juga, bukan 0. Nodal 3 juga nggak ada. Nah, di nodal 4 ada, yaitu sebesar 500 Newton. Itu 500. Nah, kemudian K5 nggak ada, K6 juga nggak ada, K7 juga tidak, kosong. Nah, jadi ini kita peroleh persamaan matriks kekakuan globalnya ya. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan ya, titik batas ya. Kondisi batas, kondisi batas. Kondisi batas yang kita ketahui di sini adalah ya, berdasarkan gambar ini ya, kita peroleh bahwasannya pada nodal 1 dan nodal 7 jadi kondisinya ditahan di pondasi dengan jenis pembebanannya fix ya, artinya tidak terjadi perpindahan modal di situ. Oleh karena itu maka baris 1 ya, baris 1 kolom 1 bisa kita eliminasi ya, bisa kita eliminasi. Nah, kemudian juga ya, kenapa? Karena x1 sama dengan 0 gitu. Kemudian x7 juga sama dengan 0, sehingga kita bisa eliminasi baris 7. Baris 7 kita kasih warna ya. Oke. Nah, maka kita peroleh matriks baru ya. Ini matriks baru yang putih. Nah, maka kita susun lagi persamaan matriks barunya, susun lagi dengan cara sama dengan arahkan klik, kemudian kita copy, hanya copy rumusnya sehingga nilai ikut menjadi matriks 5 kali 5 1, 3, 5 ya. Nah, kemudian gaya force nya, gaya eksternalnya juga ya, tinggal 5. Nah, tarik iya. Nah, saya hilangkan grid line dulu supaya enak ya. Nah, jadi ini kita tandai mana dia, tandai supaya enak lihatnya. Oke. Nah, ini jadi terbentuklah persamaan matriks yang baru ya, dengan catatan baris 1 dan baris 7 serta kolom 1 dan kolom 7 telah dieliminasi. Oke, baik. Sekarang kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, maka langkah pertama adalah saya jadikan ini menjadi 1 ya, dibagi dirinya sendiri, kunci. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya baris 2, 3, 4, 5 kita eliminasi.
dengan menggunakan pivot di baris 1. Jadi 1200 kurang ya, kurang pivot dikali berapa supaya 1200 ya, maka minus 1200, maka kita kali diri sendiri, enter. Sebentar, saya kunci dulu, saya ulang ya. 1200 minus 1200 kurang 1 kali minus 1200 kunci, kurung, enter. Maka saya sorot ke kanan. Karena ini sudah tereliminasi, maka nggak perlu lagi dilakukan proses eliminasi, tinggal copy saja ya, tarik. Baik, langkah selanjutnya kita eliminasi baris 2 kolom 2 ya. Kita siapkan tempatnya 1, 2, kita bagi, oke, dan kita copy ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya baris 1 kolom 2 kita eliminasi, minus 0,5 dikurang kurung pivot dikali dirinya sendiri supaya 0, kunci, kemudian kita tarik. Oke. Nah, kemudian baris 3 kolom 2 kita eliminasi, ini kurang 1 untuk pivot dikali diri sendiri, kunci, tutup, enter. Kalau kita sorot ya, itu dia. Nah, baris 4 dan 5 nggak perlu karena sudah 0 ya, nggak perlu dieliminasi lagi. Oke, tarik. Terakhir adalah baris 5 kolom 5, 1, 2, 3, 4, 5. Siapkan tempatnya, kita bagi dirinya sendiri, kita F4 satu kali, dan copy kiri, copy kanan. Oh sorry, ada kelebihan. Kiri, copy kanan. Nah, kemudian kita eliminasi semua ini. Kemudian ini juga eliminasi diri sendiri, kemudian pivot dan diri sendiri, kunci. Terakhir minus 0,2 kurang pivot dikali ini, kurang ya, kunci. Nah, baru kita copy. Oke, baik, maka sudah terbentuk ya, matrik identitasnya. Kemudian sini telah terbentuk hasilnya, sehingga kita peroleh 0 ya. Nah, di X4 berarti ya, di X4. Oke, baik, berarti perpindahan yang terjadi. Oke, baik, berarti perpindahan yang terjadi pada X1 adalah 0, X2 0,21, X3 0,42, X4 0,63, X5 0,42, X6 0,21, dan X7 0. Kita perhatikan di sini secara logika ya, bahwasannya nilai perpindahan tersebut logikanya adalah di daerah yang mengalami pembebanan tertinggi. Dalam hal ini ada di X4 ya, di node 4, karena beban digantung pada node 4. Kita perhatikan sini bahwa nilai perpindahannya pada node 4 adalah yang maksimum. Nah, demikianlah perhitungan kita mengenai latihan penyusunan persamaan kekakuan global.